Oke, terima kasih sudah diingatkan. Oke, silakan yang tadi di chat sudah booking 652. Silakan yang lainnya. Boleh yang sudah duluan? Yang sudah ini, yang sudah jadi atau sambilan boleh. Sambilan dikerjakan di ininya, di compilernya. Sudah pada nginstal compiler kah? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Apa yang diinstal? Borland. Borland. Dev juga, Bu. Borland, Dev, Mingwei sama Borland sama Sublime. Borland sama Sublime. Sublime. Ada Viscode juga. Mantap. Ya, Bu, boleh. saya mau coba nomor 2. Udah, Bu. Nomor 2? Ya. Oke. Tadi belum ada yang booking kan? Saya ada pertama, Bu. Oke. Boleh Ibu ini stop share dulu sebentar. Udah Ibu atur belum ya? Oh, ntar. Oke, sudah. Izin share screen, Bu. Silakan. Nah, jadi ini Bu, program yang sudah saya buat. Di soalnya kan, mana dia? Latihan udah. Buat program untuk mengecek apakah suatu bilangan yang dimasukkan merupakan bilangan kelipatan 3 atau bukan. Nah, jadi di sini saya buat 2 variabel, itu bilangan sama hasil, dan hasil. Terus tinggal minta user masukkan inputan bilangannya, masukkan angka, gitu kan. Terus nanti lalu kita buat sebuah pemrosesan itu hasil sama dengan bilangan yang diinputkan tadi mod 3. Jadi karena nanti kalau hasil baginya sama dengan 0, berarti kan dia kelipatan 3. Sedangkan kalau dia selain bukan 0, entah berapa sisanya, maka dia bukan bilangan kelipatan 3. Jadi saya pakai switch di situ, Bu. Jadi switch hasil, nah ke case-nya dia nanti sisanya hasil itu 0, ya berarti bilangan ini merupakan bilangan kelipatan 3. Jika dia lalu kan default, jadi selain dari 0, maka dia bukan kelipatan 3. Jadi saya coba nih Bu ya. Kalau masuk kelihatan komen CMD-nya Bu? Kelihatan. Misalnya 17. Nah, berarti bilang ini merupakan bukan bilangan kelipatan 3 karena dia masuk ke default. Gitu. Oke. Bu, saya mau nanya Bu. Silakan. Saya sudah nyoba pakai if else, tapi kok dia enggak, agak gangguan ya, error. Bukan error sih Bu. Nah, Saya apanya salah coba? taruh ya? Apanya yang kurang itu? Enggak. Mungkin yang teman-teman yang lain juga bisa bantu. Apa yuk? Kelihatan kan, loh. Di if-nya itu sama dengannya cuma 1. Apa? If-nya seharusnya sama dengannya 2. Astaga, iya ya. Oh, astaga. Ya, itu astaga, ya. Coba Makanya baru Ibu mau tanya kenapa kok Jaki pakainya switch case kok nggak pakai if else. Iya, tadi saya udah coba pakai. Kok bisa ya? Oh iya ya benar-benar. Oh iya Bu, sama dengan benar-benar. Coba ya, jangan lupa 12. Ya. Oh iya Bu. Oh berarti ya benar. Berarti emang beda Bu ya, artinya sama satu yang sama dengan oh iya Bu. Ya, kalau jadi ingat kalau di dalam if ya, maksudnya di dalam statement kondisinya itu ya, statementnya itu kita harus pakai operator yang 2 kali ya, kayak sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan ya. Jadi apa namanya? Dan ya, dan berarti dannya 2 kali, atau juga ataunya berarti absolutnya itu 2 kali, dan berarti tanda dan itu 2 kali. Ya, oke. Terus mungkin ini ada pertanyaan. Bu, ya. Saya itu bisa masukin bilangan negatif? Masukin bilangan negatif. Dicoba? Ya, kayak 3 gitu kan. 3 juga kelipatan 3 kan, cuman dalam negatif. Bisa sih kayaknya, soalnya
tipe data juga integer, bukan unsigned integer. Coba ya, min 12. Ya, bisa. Oke. Ya, pinter berarti ya programnya ya. Dia sudah bisa membaca karena yaitu tadi ada integer seperti yang kita tahu jangkauan nilainya dari minus sampai plus 2 miliar gitu ya. Saya nanya, Bu. Yang header conio.hide. Nah, itu dia barusan tadi, Bu. Mungkin ada temennya yang mau nanya, kenapa Saya, Bu. kok pakai Conio? Siapa, Bu? Saya apa Rozaki? Siapa, boleh Jaki yang jawab atau yang lain boleh. Silakan. Nadia dah, jawab dah, Nat. Kalau Conio itu fungsinya buat nge-pause. Nah, Conio itu kenapa kepanjangan dari get itu sebenarnya get karakter kan? Terus di sana ada tanda kurung yang nggak ada isinya. Nah, sebenarnya maksud dari get sini get karakter, tapi jadi apa aja karakter yang kita klik itu bakalan nge-pause gitu. Kalau dia misalnya nanti kalau misalnya kita ngeklik salah satu karakter, misalnya kita tekan enter, baru dia berhenti nge-pause. Jadi gunanya Conio.h ini sebenarnya buat nge-pause program kita biar bisa dia nampilin di CMD-nya gitu. Kalau dia nggak pakai Conio, itu tuh bakal ketampil, tapi cuma beberapa detik langsung hilang gitu CMD-nya. Dia nggak. Ya, tadi juga saya nyoba itu langsung hilang dia. Ya. Paham. Ya, itu ya. Jadi gunanya gunanya Conio ini adalah dia punya salah satu fungsi yang namanya getch ini, ya. Jadi sama seperti IOStream itu punya fungsi cout dan cin. Di Conio dia punya getch, di stdio dia punya printf, scanf. Nah, seperti itu. Nah, di getch ini di Conio berarti getch ini kegunaannya fungsi ini adalah untuk menahan layar, ya. Jadi maksudnya nahan layar CMD-nya supaya nggak langsung hilang dalam beberapa detik, ya. Mungkin ada beberapa juga yang lain yang bisa dipakai ya, selain getch ini ada juga, tapi mungkin kalian lebih senang pakai getch, boleh, apapun boleh deh. Ya, kalau misalnya kalian ngoding di kertas, nggak ada getch, ya Ibu nggak akan salahkan. Karena memang sudah yang penting prosesnya, gitu ya, proses yang terjadi di dalamnya. Oke, sip. Ada pertanyaan lagi untuk untuk codingannya Zaki? Nggak ada? Oke, sip. Makasih, Ki. Iya, Bu, izin stop share. Oke, silakan. Siapa yang sudah selanjutnya? Saya mau coba nomor 3, Bu. Boleh, silakan. Ini, Bu. Lagi menunggu. Oke, nomor 3 soalnya apa ya? Oke, dari flowchart ya. Iya, Bu, dari sini. Silakan. Jadi pertama kan di sini disuruh memasukkan nilai A, B, dan C. Maka di sini saya buat layout, masukkan nilai A, terus inputannya akan menyimpan nilai variabel A, terus nilai B akan menyimpan sebagai variabel B, dan C akan disimpan sebagai variabel C. Nah, terus di sini saya masukkan rumusnya kalau D itu sama dengan B kuadrat B kali B min 4 kali A kali C. Nah, terus nanti kalau misalnya D yang ini itu kurang dari 0, maka dia akan menampilkan akar imajiner. Dan kalau misalnya selain itu, berarti kan positif. Nanti di sini bakal keluar rumus, kita masukkan rumus X1 sama X2.
nanti bakal kita tampilin hasil akar-akarnya, yaitu X1. Kita masukkan hasil dari X1 yang di sini. X2 yang di sini akan menghasilkan nilai dari sini. Mau coba dirun ini? Silakan. Mohon maaf, lama dia emang kita gini laptopnya. Nggak apa-apa. Di sini saya sudah coba masukkan, misalnya nilainya itu 2, terus B-nya 4, terus C-nya 6. Sudah saya hitung juga, hasilnya itu bakalan negatif ya. 16 min 4 kali 2 kali 6, jadinya 16 min 48, berarti hasilnya itu bakal negatif, sehingga akan keluar akar imajiner. Terus kita coba sekali lagi kalau buat yang selain imajiner. Di sini saya coba A-nya itu 2, B-nya itu 8, terus C-nya itu 6. Sudah saya hitung juga, nanti D-nya itu bakal 64 min 48, sehingga D-nya itu bernilai 16. Terus kalau kita masukkan ke rumus X1 dan X2, maka X1-nya akan menghasilkan min 1 dan X2-nya akan menghasilkan min 3. Oke. Gimana teman-teman? Ada yang mau komen? Bu, saya izin bertanya, Bu. Berarti itu, Bu, yang SQRT itu emang untuk akar ya, Bu, ya? Yang mana SQRT square root? Yang ya. Itu untuk akar ya, Bu, ya? Iya, akar. Terus, Bu, berarti karena si Bila pakai di sini apa namanya, Bu, headernya math.h ini, Bu, berarti karena ada operasi matematika yang square root itu, Bu? Iya, betul. Coba berarti... Bila matiin math-nya, coba komen nih. Di komen di depan tulisan input. Nah, oke, coba jalankan. Saya juga sudah coba, tadi dia nggak bisa. Nggak bisa ya? Ya, apa sih? Nah, nggak bisa. Errornya square root was not declared. Ya, jadi dia nggak dideklarasikan. Oke, Pak. Karena kita pakai square root tadi. Berarti yang operasi matematika yang lebih dalam lagi baru pakai header math itu, ya? Ya, kayak square root, PAU. Mungkin kalau mau pakai PAU ya, PAU tuh berarti pangkat. Terus yang lain misalnya ada ya kayak sin, cos, tangen. Biasanya sih yang sering kita pakai ya ini square root, PAU, terus pi mungkin juga sepertinya map juga punya, maksudnya deklarasi pi sendiri ya. Penulisannya seperti apa Ibu juga lupa, coba mungkin sambil di googling apa tulisannya PHI atau PI saja ya. Untuk yang pi-nya itu. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Bu. Di X1, X2 itu per 2-nya itu 2 dibagi 2 atau 2 dikali A? Soalnya di soal sih 2A. Gimana, Bella? Oh iya, menurut yang saya pelajarin di SMA itu, jadi rumusnya itu B kuadrat min 4AC dibagi 2 kali A. Jadi dibagi 2A, bukan dibagi 2. Kalau misalnya kita pakai 2 dikali 2 dibagi 2 dikali A, nanti A-nya itu sejajar sama B kuadrat min 4AC-nya, bukan sejajar sama 2-nya. B kuadrat min 4AC per 2A gitu ya? Iya, Bu. Jadi 2A-nya itu satu kesatuan gitu. Bukan 2. Nanti kalau misalnya kita pakai bagi 2 dikali A, nanti jadinya A per 2, bukan 2A. Oh gitu, oke. Ya, jadi penulisan ini ya, rumus dan operatornya itu ya berarti ya? Iya, Bu. Ini 2 per A maksudnya ini ya, Bill ya?
Nabila? Iya, jadi gini maksudnya Bu. Jadi bisa ditulis nggak? Oh, ini. B kuadrat. B kuadrat. 4AC per 2A. Nah, itu maksudnya. Kalau misalnya kita pakai, misalnya di sini kita pakai kali. Kali misalnya. B kuadrat min 4AC per 2. Nanti ini dikali A. Gitu. Semuanya dikaliin A. Ya gitu nanti. Iya. Kalau kita pakai kali A. Iya. Berarti A itu A per 1, ya benar. Min B square root D. Oke. Ya ini memang kalau masalah operator itu kita pintar-pintar ngakalin ya. Jadi karena kadang-kadang itu nggak kebaca sesuai derajatnya. Jadi yang dihasilkan pun nanti jadinya salah. Jadi kalau misalnya gitu berarti kita bisa kita bisa atur sesuai dengan yang ada tadi. Maksudnya yang sesuai tadi yang kayak Bila coba. Ya. Oke. Berarti sama kasusnya kayak yang pernah saya coba itu Bu ya. Kayak segitiga. Berarti nggak bisa dia baca kayak 5/9. Kayak kemarin ya itu ya real mur. Ya itu ya Fahrenheit itu ya. Fahrenheit ke Celsius sama yang Iya. Ternyata juga kemarin kalau di kelas sebelah itu juga ngitung segitiga, luas segitiga ya, yang setengah kali alas kali tinggi itu juga bermasalah. Ya, jadi dia harus ngakalin dulu ya A kali B dulu ya baru dibagi 2. Jadi nggak bisa setengah, nggak bisa 1/2 gitu ya, 1/2 kali A kali B itu nggak mau. Ternyata harus kita akalin lagi, caranya adalah A kali B dulu baru bagi 2 ya, maksudnya terus A kali B-nya itu dikurung ya, dikurung baru dibagi 2 baru mau hasilnya sesuai. Ya, itu juga mungkin nanti perlu kalian tes dulu ya sebelum sebelum di-compile lagi. Ya, menghitung manual dulu mungkin udah benar atau enggak ini rumus di operatornya juga. Ya, oke. Sip. Makasih Bila. Terima kasih kembali Bu. Izin stop share. Iya. Oke, selanjutnya siapa? Bu, saya nomor 4, Bu. Nomor 4, Agung dulu. Oke, silakan. Nomor 1 nggak ada nih. Oke, boleh langsung, Go. Kalau buat codingan nomor 4 itu kan dia diminta dari soalnya itu masukin modal, jika modal lebih besar dari 1.000 itu dia 10%. Kalau modal lebih besar dari sama dengan 1.000 dan modalnya di bawah 5.000 dia 12%, dan jika modal lebih besar dari 5.000 dia itu jadi bagi hasilnya 15%. Nah, karena di soal itu kalau kita pakai modal lebih besar dari 1.000 di awal, itu nanti walaupun kita input 6.000 dia bakal tetap bagi hasilnya 10%. Karena di kondisi pertama itu dia sudah kalau dia sudah disugestiin, kalau dia benar modalnya dari lebih besar dari yang 1.000 itu dia maka tetap dia 10%. Walaupun kita bilang dia modalnya itu 10.000. Maka dari itu kita harus membalik algoritmanya itu dari yang modalnya paling besar itu dia jadi paling atas, dan yang LCF-nya tuh modalnya tuh lebih besar 1.000 dan modal di bawah 5.000 tuh dia 12%. Jadinya kalau jadi jalanin tuh dia kayak gini. Wih, kenapa ini? Oke. Error dong. Astaga. Kalau jadi jalanin kan kalau modalnya dia yang 1.000.
1000 dia maka tetap dia hasilnya tuh bagi hasilnya 10% kalau lebih besar dari 1000 tuh. Sedangkan kalau dia modalnya 6.000 tuh dia nanti bakal bagi hasilnya tuh 15% karena dia lebih besar dari 5.000. Tapi kalau modal di atasnya kita jadiin 1.000, terus yang ini kan 10%. Terus kalau di checkout-nya 15. Maka nanti walaupun udah run kita masuk 6.000, dia maka bagi hasilnya tetap 10%. Karena di kondisi pertama itu dia sudah dibenarkan kalau modalnya di atas yang 1.000 tuh dia tetap bakal 10%. Jadi kayak gitu, Bu. Kalau biar bisa nentuin yang ketiganya. Oke. Tadi berarti karena gimana dia, Gung? Karena di soalnya kan kalau dari kita ngikutin soalnya kalau kita urutin menurut perintahnya modal di atas yang 1.000 tuh bakal bagi hasil 10% kan kalau saatnya tuh. Nah, kalau kita mau ikutin dari satu, kalau dia udah di atas yang 1.000 tuh dia bakal tetap bagi hasilnya tuh 10%. Tapi kalau kita balik dia dari yang modal lebih besar dari 5.000 itu, maka dia bisa menghasilkan apa yang diminta dari soal itu. Karena dari besar dulu kita cari, baru ke kecil. Oke. Gimana? Komen, teman-teman? Kita coba 10% jadi atau. Oke, gimana teman-teman? Sudah oke? Ganti atau. Oke. Ya udah. Kalau boleh stop share, Bu? Boleh. Silakan. Oke, silakan selanjutnya. Saya, Bu, nomor 5. Saya nomor 6, Bu. Nomor 5 ya. Oke, nomor 5 dulu. Oh ya, kalau gitu izin share screen, Bu. Ya, silakan. Kelihatan, Bu? Iya, lagi start. Oke. Jadi latihan 5 ini soalnya buatlah program, pilihlah yang dimasukkan adalah pilihan hari yaitu Senin sampai Minggu, itu menggunakan angka 1 sampai 7. Apabila user memilih hari yang angka 1 itu tampilkan selamat Senin semangat. Kalau yang kedua, Selasa selalu berasa sama. Yang ketiga, Rabu jangan jadi kelabu ya. 4, orang manis tersenyum di hari Kamis. 5, thank God it's Friday. 6, weekend I'm coming. 7, tidur seharian di hari Minggu. Selain 1 sampai 7 ditampilkan, itu kita tampilkan coba lagi, mungkin kamu kurang piknik. Oke, jadi ini codingannya. Pertama kita input header-nya dulu. Di sini saya pakai iostream.header. Belum kelihatan nih, Len. Belum, Bu. Belum yang ininya, anunya mungkin apa borlannya atau apa dipakai. Oh, bentar Bu, stop share. Sudah? Ya. Jadi yang pertama ini masih ini. Ini Ibu nggak tahu ya, meeting katanya lagi 5 menit. Padahal tadi udah Ibu atur sampai jam 11:30 malah.
Berarti bisa dipercepat, Lin. Nanti biar pas sama Iza. 6 selesai ya. Ya, Oke, Bu. ini ya. Jadi yang pertama kita include iostream.h, itu buat header, terus lanjut kita pakai conio.h, udah dijelasin tadi fungsinya buat pause layar. Lanjut kita ketik integer main, terus kita deskripsiin kalau hari ini tipe data integer. Lanjut di layout ini ntar kita tampilin di layar, masukkan nomor hari dari nomor 1 sampai 7, terus check-in-nya itu n hari, terus kita masukin buat program switch-nya, buka kurung kurawal. Ini sini kita tulis case 1 sampai case 7 case itu 7. Oke, sesuai dengan soalnya ya. Di sini misalnya dia input 1, ntar inputnya ini kalau ke sini ke n nama hari ini, ntar tampilannya misalnya angka 1 adalah hari Senin gitu. Nah, itu sama semua, tinggal dikopas sampai case 7. Terus akhirnya itu ada default, itu kalau misalnya data yang diinput itu nggak sesuai sama apa yang udah kita program. Di sini saya tulis nama hari yang disebutkan tidak tersedia. Terus check-out-nya lagi, coba lagi, mungkin kamu kurang piknik. Terus kita tutup pakai getch sama kurung kerawa. Di run, Bu. Coba di run. Nah, misalnya kita input 4. Belum muncul nih, Len. Tadi yang di-share bukan screen-nya ya? Tadi yang pertama screen, Bu, tapi nggak mau borlannya. Sekarang borlannya yang muncul. Ini borlannya udah muncul, cuma nggak muncul CMD-nya, nggak muncul. Sudah, Bu? Oke, sudah. Misalnya nomor 4. Nama hari keempat adalah hari Kamis. Nah, di sini orang manis tersenyum di hari Kamis. Tampilannya. Oke. Terus, ya kalau misalnya kita input selain itu, ntar bakal keluar hari itu nggak tersedia. Oke, coba tes 8 gitu. Ya, Bu. Lin? Atau Iza deh ini, ayo Iza. Tapi saya udah ini ya. Lagi 2 menit nih ternyata, ya Allah, kenapa ini kok? Ya saya, Bu, maaf, Bu. Enggak, iya nggak apa-apa ini loh. Tadi Ibu udah atur Zoom-nya padahal, tapi ini tinggal 2 menit katanya nih. Oke, ini kalau 8 ya. Oke. Iza soalnya mirip ya, soalnya dengan nomor boleh tinggal ditambah aja. Coba langsung deh share screen ya. Berarti udah oke ya punya Selin, kurang lebih seperti itu kalau tampilan switch case. Udah kelihatan, Bu? Jadi di sini di programnya sama seperti Selin, tetapi di dalam daripada case itu ditambahkan if. Jadi hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ada switch case 1, kemudian kita tambahkan kondisional. Jika jam lebih besar daripada 12, maka dia akan merunning program ini. Tetapi jika tidak, maka dia akan merunning ini saja. Begitu juga seterusnya, tinggal ditambahkan kopas seperti ini sampai hari ke-7. Di mana jika user memasukkan inputan lebih dari 7 atau ya lebih dari 7, maka dia akan menjalankan program default ini, yaitu coba lagi, mungkin Anda kurang piknik. Mungkin itu saja perbedaannya. Boleh dijalanin dulu, Zah? Ya, Bu. Misal ada hari 2 Selasa, kemudian jamnya ada jam di sini, maka dia akan print Selasa semakin siang aja nih, sesuai dengan di saat jika dia lebih daripada jam 12. Oke ya. Ya itu ya. Jadi teman-teman bisa lihat kalau di switch case itu ternyata tidak terbatas hanya pada pemilihan switch case saja, tapi bisa juga ditambahkan tadi if juga di dalamnya apabila ada kondisi yang memang harus dipenuhi ya. Jadi tidak hanya switch case saja. Oke.
Ya, kurang lebih seperti itu. Ini waktunya less than 1 minute katanya, tapi belum